Saya pernah riset mengenai lampu studio karena saya cari di buku fotografi nggak pernah ada. Bertahun-tahun saya riset kenapa kalau kita bicara lampu studio itu cuma ada 3, ada softbox, ini namanya softbox, terus ada payung atau umbrella, sudah satu lagi standar reflektor. Saya memang nanti mau kasih lihat, inilah standar reflektor. Nah, ini yang disebut standar reflektor. Cuma ada 3 itu, nggak ada lagi. Softbox ada yang gede namanya juga softbox, ukurannya segini juga softbox. Ada lagi payung, ya, umbrella ya. Jadi kalau saya analogikan ada 3 itu, softbox itu lembut, payung itu agak keras, dan ini adalah keras, ya, standar reflektor. Saya pernah coba meneliti, karena sekarang ini model zamannya digital kamera itu tidak ada yang disebut color meter, adanya light meter. Color meter orang udah nggak pernah tahu lagi. Zaman dulu saya waktu analog itu ada disebut color meter. Untuk apa color meter? Color meter itu untuk memotret supaya sesuai dengan film yang ada, atau daylight atau lampu matahari lah, ya, cahaya. Karena semua film itu diakumulasikan seperti kayak kita memotret di luar. Jadi kalau memotret di sini, ini akan kuning semuanya. Atau kalau lampunya neon, ya akan putihnya putih, bukan putih kayak matahari. Jadi harus dikasih filter. Nah, pada saat saya motret di luar, ini hanya informasi aja ya, kalau saya terlalu bingung. Ternyata dari komposisi cahaya yang ada, itu bisa saya wakilkan. Ini tuh pagi, payung itu agak siang, ini siang banget. Terus agak sore masuk payung lagi, sore banget masuk sini. Karena kalau pagi kan masih lembut, agak siang dia agak keras, siang sekali dia keras, agak sore dia mulai melemah, jam segini dia mulai melemah, payung. Nanti kira-kira jam 5, jam 6 itu akan softbox lagi. Jadi kalau saya analogikan ke dalam studio, orang motret model di sini, softbox di sini, ada bayangan, dia cari-cari lampu lagi, nggak ada, adanya payung, ditaruh payung di sini, tembakin ke sana. Saya tanya alasannya untuk apa? Untuk ngilangin bayangan. Itu sama dengan kalau kita motret di luar, kita lagi motret jam segini, oh bayangan, softbox ini kan payung ya, jam segini agak keras, ada bayangan kan. Terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih dong matahari pagi di sini nih. Kan belum matahari. Begitu matahari muncul, detik itu juga kiamat itu dunia. Karena kan kalau ada 2 matahari kiamat katanya. Berarti kalau dia lakukan di studionya sebelum kiamat. Cuman karena tidak pernah tahu. Jadi prinsipnya adalah bahwa bagaimana sebuah karakter cahaya itu bisa tercermin pada saat kita motret model atau model beauty, ya, itu dengan baik dan tepat itu. Karena begini, untuk melihat bahwa orang memotret pose apa atau memotret beauty itu benar, lihat aja bola matanya tuh. Kalau di bola mata itu ada lampu, ada bulat, ada kotak, ada ini, berarti dia nggak bisa motret. Karena semua unsur lampu masuk, tujuannya hanya untuk terang saja. Padahal kalau kita memotret menggunakan satu lampu aja, mau lampu jenis apa, bisa terang juga. Karena terang itu tidak ada kaitannya dengan kekuatan lampu atau aksesoris itu ini ya, jenis lampu. Jadi terang atau tidak terang itu tergantung dari apa yang disebut posisi cahaya, ya. Jadi itulah bahwa sedikit ilustrasi bahwa memotret model menggunakan cahaya lampu studio, ada satu hal yang harus kita perhatikan, ada jangan sekali-kali bahwa prinsip kita adalah terang saja atau
jangan kita berpikir bahwa untuk memotret model gunakan cahaya lampu flash atau lampu continuous itu kita berpikir makin banyak lampu itu akan makin bagus. Salah. Tapi yang paling penting bagaimana sebuah karakter cahaya kita bisa lurus terhadap wajah itu tadi. Ya. Oke, saya akan coba melihatkan memotret menggunakan cahaya artifisial itu sebetulnya bagaimana kita mengeksplor cahaya itu paling enggak hampir sama seperti halnya kita memotret dengan matahari. Matanya satu kan? Ya, kita harus berpikir sama. Kalau kita mau menggunakan lebih dari setahun boleh saja, tapi prinsip satu arah itu harus penting, harus kita lakukan. Karena kalau kita menyilang dia akan berbenturan. Kalau sudah berbenturan, nanti dari sini ada bayangan, dari sini ada bayangan, akhirnya hidung yang bagus jadi kayak jago mede karena jadi bengkak gitu itu. Dan akhirnya apa? Itu sih. Makanya kebanyakan kalau kita memotret ya, orang yang melakukan seperti itu selalu di antara di sini pasti ada hitam. Tapi itu yang bayangan, karena itu melakukan dunia. Padahal prinsip tujuan kita adalah bagaimana kita cahaya itu kita bungkus ke wajah sampai wajah itu punya karakter. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, cahaya itu mau dari depan pun, mau dari samping atau dari belakang pun masih kita, itu tetap karakter wajah itu akan muncul. Karena saya sering melihat gitu, atau sering dengar memotret wajahnya flat. Ya karena motret tadi itu dari kiri dan kanan, akhirnya jadi flat. Antara model sama background itu jadi kayak fokusnya dua-duanya seperti itu. Tapi kalau kita lakukan itu dengan prinsip-prinsip matahari, itu wajah itu terbungkus dan dimensi itu akan lebih muncul. Ya, itu dalam satu hal. Nanti masalah teknis daripada kamera dan lensa saya akan berikan sambil berjalan pada saat demo.